Shalom para pejabat GBI di DKI Jakarta. Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021, dan kita optimis terus memasuki tahun ini, dan kita percaya kita ada terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bersama dengan Nick, saya informasikan bahwa program Ngete akan dimulai kembali, dan saya berharap setiap para pejabat di DKI terus mengikuti program ini, karena program ini pasti akan memberkati Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat mengikuti tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih, khususnya Anda pejabat Gereja Batu Indonesia di bawah naungan BPD GBD Jakarta, dimanapun Anda berada, di jalan ataupun di rumah, yang memang khusus sudah ingin tahu kelanjutan pembahasan mengenai bagaimana untuk bisa membedakan antara yang palsu dan yang asli. Masih bersama saya, Andi Wakil, dan juga kepada Pak Stefano dan juga Pak Bun Mintat, Gembala Sidang GBI Sinar Budi Jembatan 2 dan juga Gembala Sidang Glory United. Iya. Betul ya? Iya. Permata Tower. Permata Tower. Dan saat ini, saat yang kita tunggu-tunggu adalah mengenal yang aslinya. Jadi Gereja Batu Indonesia meyakini yang perlu kita pegang teguh adalah biblical grace, bukan hyper grace. Betul ada anugerah kasih karunia Allah, tetapi bukan semena-mena kita menggunakannya dengan alasan-alasan yang hanya demi menguntungkan atau memudahkan pelayanan atau mengeruk jiwa sebanyak-banyaknya, karena kebanyakan orang-orang menggunakan ini untuk supaya apa? Mudah menjaring orang masuk ke gereja, supaya makin banyak yang datang, tetapi yang diajarkan tidak benar dan tidak proporsional. Jadi sebagai gembala sidang, sebagai pengkhotbah barangkali, ketika kita berkaitan dengan kasih karunia Allah, sesuai pengertian biblical grace, kasih karunia itu apa yang harus dijelaskan? Pak Stefano dulu deh, silakan. Kata kasih karunia atau anugerah itu dalam bahasa Yunani adalah charis. Charis ini adalah penyataan sikap kebaikan Allah atau sifat kebaikan Allah kepada manusia yang tidak mungkin terbayarkan oleh manusia atau manusia layak menerimanya, yaitu dinyatakan dalam kasih pengorbanan Kristus Yesus ketika dia menebus dosa manusia. Itu yang pertama. Tetapi kasih karunia itu juga bukan hanya sekedar menyatakan sikap Allah dalam hal mengampuni dosa kita, tetapi juga sebagai pendukung dan inisiatif Allah untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, untuk kita bisa hidup dalam kekudusan, untuk kita bisa hidup dalam segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kasih karunia itu bukan hanya bicara tentang masalah masa lalu pas, bukan hanya masalah present, tetapi juga futuris, yaitu bagaimana kita bisa hidup untuk apa? Untuk masuk dalam kerajaan Allah yang sifatnya eskatologis atau futuris, seperti itu. Baik, Pak Bun Mintat. Ya, saya menambahi sedikit begini. Kalau Alkitab mengatakan hukum Taurat datang melalui Musa. Ya. Anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jelas Yohanes pasal 1 ya. Yohanes 1. Jadi apa maksudnya kalau buat saya memahami itu anugerah atau kasih karunia? Terjemahan kita yang lama kan kasih karunia, dikasih karunia, ya kan? Kalau itu anugerah. Nah, kalau saya memahami begini, tidak saja bicara tentang sebuah pemberian Allah di mana manusia tidak pantas menerimanya berdasarkan keberadaan manusia, tapi saya lebih melihat kepada esensi begini. Apa itu kasih karunia? Kepada esensinya. Yang disebut kasih karunia menurut saya adalah segala sesuatu yang telah Allah perbuat dan berikan kepada kita di dalam Kristus. Apakah karya penebusan, pengudusan, kebenaran, setiap firman kebenaran dia sampaikan kepada kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang Pak Steve tadi sudah mengatakan membawa kita hidup dalam kebenaran. Mengubah kita dari kehinaan kepada kekudusan, dari kenajisan kepada kekudusan, dari kehinaan kepada kemuliaan. Gitu. Itu anugerah. Anugerah itu diberikan untuk mengangkat kita. Membawa kita memasuki apa yang Allah sudah rencanakan dari sejak semula bagi kita di dalam Kristus. Jadi bukan kado, bukan hadiah ya, yang diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Yesus, dan itu sifatnya langsung menghapus dan memutihkan segala hal yang ada dalam diri kita. Bukan kado. Kado itu kepada yang layak.
Kalau ini adalah sesuatu yang sebenarnya kamu nggak layak menerima. Kalau kado kan layak, ulang tahun layak gitu kan. Kado itu seperti itu, tapi kasih karunia ya kamu sebenarnya nggak layak. Tetapi sifat kebaikanku saja, saya kadang-kadang hal-hal berkata gitu, itu yang melimpah, ya, yang hyper memang, yang melimpah, ya, seperti dalam Roma pasal yang kedua. Oleh karena kasih karunia yang melimpah-limpah gitu kan, kita yang tidak, kita yang berdosa, kita tidak bisa melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya, tapi diberi. Tetapi dalam hal ini adalah pemberian itu kebaikan Allah melimpah karena kamu tidak sanggup. Bukan melimpah-limpah supaya kamu berbuat dosa terus. Enggak. Roma pasal 6 akan melarang itu. God forbid. Ya. Itu jelas sekali. Ya. Gitu ya. Karena kan memang kenapa dihadapkan dengan kalimat tadi? Karena dari sisi seseorang yang memang kurang waspada, akhirnya nanti pemahaman hypergrace itu akan mudah sekali masuk ke dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan, termasuk pada saat dia di mimbar. Sebagai contoh, ketika Roh Kudus dikatakan itu tidak akan mungkin mempersalahkan kamu, karena Allah tidak akan menghakimi kamu, kata seperti itu. Jadi kalau kamu merasa berdosa itu kan karena kamunya sendiri yang merasa bersalah, lalu kemudian kamu tidak waspada, iblis masuk dan dia curi damai sejahtera kamu. Akhirnya kamu merasa bersalah. Nah, tolong dari sisi biblical bagaimana untuk menyikapi ini? Tadi sudah kita membahas dalam sesi yang sebelumnya ya. Iya. Roh Kudus itu pasti dia akan peka terhadap dosa kesalahan orang percaya. Sehingga salah satu statementnya adalah dia bisa didukakan. Efesus pasal yang ke-4 ayat 30 itu bicara tentang manusia baru yang harusnya melakukan ini tetapi masih melakukan hal-hal yang lama. Karena itu dia bisa didukakan. Perasaan duka itu adalah satu pernyataan bahwa tidak sukanya terhadap orang percaya melakukan dosa. Pasti itu teguran. Dalam Lukas pasal 12 ayat 10 tentang mengucat roh. Ini mengucat roh itu harus hati-hati memahaminya karena Matius pasal 12 dan Markus 3 juga bicara mengucat roh kudus tapi konteksnya lain. Nah, itu pada orang-orang percaya yang ketika menghadapi pengadilan karena kepercayaannya dia tidak berani mengaku Yesus. Ya. Di situ. Nah, itu bahaya sekali. Karena apa? Itu menghujat Roh Kudus. Dan itu termasuk dosa yang tidak dapat diampuni. Artinya jangan sampai kamu masuk ke sana. Apakah itu hanya berlaku pada masa itu atau masih relevan sampai sekarang? Masih relevan. Selama masih ada murid, masih ada orang percaya, kemungkinan untuk quote and quote menghujat Roh Kudus menurut versinya Lukas pasal 12 ayat 10 itu masih berlaku. Bagaimana agar kita tidak jatuh dan terjebak ke sana tanpa kita sadari sehingga akhirnya malah kita tendensinya malah justru menghujat Roh Kudus padahal kita tidak ada maksud seperti itu, katakanlah seperti itu. Mungkin nggak untuk situasi-situasi tertentu? Mungkin kita bisa jatuh dalam dosa itu karena memang kemurtadan itu mungkin. Jadi murtad bukan hanya pada saat pindah tidak meninggalkan Yesus, tetapi justru meninggalkan kebenaran firman-Nya. Iya. Dan tidak kita lakukan kembali. Firman itu kan Yesus juga kan? Betul. Berarti bahaya sekali kalau kita sampai terjebak di hypergrace. Oh iya. Karena berarti kita sudah masuk ke dalam area kemurtadan itu sendiri karena bisa masuk ke sana. Tapi kalau dipakai firman Allah, contohnya, saya ambil contoh. Saya ingin penjelasan secara biblicalnya. Hypergrace mengatakan bahwa perjanjian baru itu intinya adalah kasih karunia yang dimulai setelah salib. Saat Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Jadi, semua perkataan Yesus dalam keempat Injil itu adalah perkataan yang memang lebih korelatif dengan perjanjian lama. Karena itu sebelum salib. Itu nggak relevan lagi di masa yang sekarang. Secara biblical. Ya, tadi sudah kita juga membahasnya bahwa apa yang dituliskan oleh penulis Alkitab perlu dicatat baik-baik. Semua terjadi setelah penyaliban, bahkan setelah kebangkitan. Tetapi ketika dia merujuk cerita Tuhan Yesus pada masa lalu, itu bukan berarti itu masa lalu, tetapi
penulis sedang berbicara kepada pembacanya. Bukan tokoh Tuhan Yesus sedang berbicara kepada muridnya, tetapi penulis sedang berbicara pada pembacanya. Namanya narasi. Malin Kundang siapa yang cerita? Malin Kundang yang cerita mama kita. Ya kan? Tujuannya bukan kepada orang anak itu Malin Kundang sama ibunya yang diceritakan, tapi tuturan itu hendak mengatakan, yuk para pembaca jangan seperti Malin Kundang. Meskipun cerita-cerita itu adalah ditulis setelah kebangkitan Tuhan, tapi menceritakan sesuatu yang sebelum kebangkitan Tuhan. Tapi cerita ini relevan bagi yang pada masa waktu ditulis itu, yaitu setelah kebangkitan. Jadi ini berlaku bukan kepada masa lalu, tapi masa penulisan, bahkan narasi ini dibaca sampai sekarang, berlaku bagi sekarang juga. Oke, Pak Bun minta silakan tambahan. Kalau saya perhatikan dari sisi lain melengkapi yang Pak Stefano ngomong ini, kita ketika membaca penulis keempat Injil kita miliki, mereka kan menarasikan, melaporkan, menuliskan peristiwa. Yang perlu kita perhatikan esensi kebenaran yang dia sampaikan. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Tidak semua harus diberlakukan. Juga tidak boleh mengatakan semua dilakukan. Contoh, terus mengatakan aku diutus hanya kepada umat yang hilang di tengah Israel. Apakah itu maksudnya itu berlaku begitu? Tentu kan tidak. Esensi kebenaran yang dipaparkan harus dipahami dengan tepat. Bagaimana cara lihatnya? Lihat ke kacamata penyingkapan wahyu progresif kepada para rasul. Sehingga kebenaran Allah itu tidak kontradiktif. Dia paralel. Ya. Kemudian sifatnya progresif. Ada banyak kebenaran yang Tuhan Yesus tidak bisa ajarkan kepada muridnya. Dia mengatakan banyak hal yang harus saya katakan kepadamu, tapi kamu belum bisa menanggungnya saat ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang keinginan roh, keinginan daging. Jadi dia bilang, roh itu penurut, daging itu lemah. Maksudnya apa? Maksud dari Paulus tidak. Karena murid itu maksudnya adalah dia nggak tahan ngantuk terus gitu. Suruh berjalan terus nggak bisa, ngantuk. Itu konteksnya. Karena memang belum bisa diajarin tentang masalah kebenaran seperti disingkapkan dalam para rasul gitu. Karena belum waktunya betul waktu itu. Ya kan? Mereka aja belum lahir baru, muridnya banyak hal yang ragu tentang Tuhan Yesus. Belum waktunya. Jadi betul harus diperhatikan ke esensi pemberitaannya, penjelasannya. Harus perhatikan esensinya. Selain itu juga perlu tadi Pak Step sudah ngomong, jangan kita memukul rata begini. Karena Tuhan Yesus dicatat setelah sebelum ini lalu nggak berlaku begitu, nggak boleh. Esensinya harus perhatikan. Oke, itu sudah terjawab. Mengenai tabur tuai, kalau Hyper Grace bilang hukum tabur tuai itu nggak ada kaitan sama dosa. Karena dosa ditanggung oleh Yesus, itu bukan urusan kita lagi. Itu bicara mengenai uang. Nabur dikit, berarti nyimpannya dikit, dapatnya dikit. Nabur banyak, uangnya, kamu semakin dapat banyak tuh berkat-berkatnya. Kira-kira secara biblical penjelasannya bagaimana Pak Bun? Kalau saya sederhana, ini orang cuma hanya pelintir ke Alkitab lebih kepentingannya hidup dalam dosa itu. jadi meremehkan tanggung jawabnya hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Kan Filipi 2:12 mengatakan kerjakan selalu takut dan gentar. Artinya tepatnya itu bukan hanya kita tahu persis keselamatan tidak bisa kita kerjakan, itu pemberian Allah. Maksudnya adalah Allah sudah selamatkan kamu, sudah kuduskan kamu, jaga itu kekudusan. Jangan main-main gitu. Allah nggak bisa dipermainkan gitu loh. Itu maksudnya. Jadi bagaimana bisa mengatakan tidak ada kaitan dengan tingkah laku kehidupannya masalah uang, tentang apa yang kamu tabur. Ada bicara ke daging, aku tabur daging kebinasaan tuai gitu. Itu kan konteks itu saya bilang mengatakan mereka itu menyebut anugerah tapi belum memiliki anugerah. Kalau you memiliki anugerah, you akan berubah oleh apa yang Tuhan perbuat. Karena anugerah itu tidak bisa lepas dari kebenaran firman Allah dan rohnya yang menyatu. Kayak contoh tadi ya dia yang melengkapi yang pertama tadi tentang Roh Kudus tidak mengesahkan dosa. Bagaimana you bisa ngomong begini? You tahu tubuh kita baik Roh Kudus. Ketika kita mengikatkan diri kita satu dengan Roh Tuhan, kita satu dengan Dia. Bagaimana you bisa mengatakan you lakukan hal yang dosa itu tidak merasa bersalah gitu? Apalagi kan? Ada sakramen perjamuan kudus. Iya. Kan namanya kan dia nggak mix, dia nggak mengerti apa artinya kita jadi satu, jadi anggota tubuh Kristus gitu loh. Dia seperti Tuhan di sana, kita di sini. Karena nggak memahami esensi kebenaran yang Kristus bawa buat kita.
Karena luar biasanya Tuhan Yesus datang membawa anugerah dan kebenaran. Gitu. Nah, bicara kebenaran, menurut Hyper Grace, hukum Taurat itu nggak berlaku lagi, Mas Stefan. Karena itu udah dihapus ketika Yesus disalib. Kolose 2:14. Jadi nggak perlu lagi itu melakukan peraturan agama. Ini pengertian mereka ya. Secara biblical bagaimana? Silakan. Ya, Di sini ada 3 bagian ya, ada hukum ibadah, hukum sipil, hukum moral. Iya. Penjelasannya silakan. dalam hal ini kita bicara hukum Taurat itu yang mana sih? Ya kan gitu kan? Itu sudah di PPH GPI sudah memisahkan hukum ibadah, hukum sipil dan hukum moral. Ya, tentang ibadah kita perhatikan baik, memang sudah tidak berlaku. Masih ingatkah tentang pembersihan, penyucian bait Allah menurut versinya Yohanes? Yang salah apa? Kalau versi Yohanes beda dengan versinya si Injil Sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Dalam hal ini adalah ketika mereka menyalahgunakan, mengapa rumahku dibuat untuk menjadi pasar gitu. Kalau Matius atau mengapa ada jadi sarang penyamun, beda motif. Nah, setelah mengatakan begitu, kemudian robohkan bait suci ini. Ketiga kali akan dibangunkan. Bait suci digunakan untuk peribadatan. Robohkan bait suci ini. Berarti bait suci yang dirobohkan dalam kematian Kristus itulah pusat ibadah kita. Oke, pusat ibadah kita bukan di Yerusalem. Kata Yesus kepada perempuan Samaria. Bukan di Yerusalem atau bukan di Gerizim. Tapi Yesus yang tersalibkan itu. Jadi sudah ketika kita beribadah bukan pakai tata cara yang lama, tapi tata cara dalam Kristus Yesus. Sehingga ada ibadah-ibadah, bukan tempat, bukan cara. Ibadah dalam menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan tata cara, bukan tempat, bukan waktu. Bukan skema atau metode bukan, bahkan dalam praktek liturgi kita juga enggak. Itu atau bagaimana? Enggak liturgi kita juga enggak. Ya, memang inti utamanya kebenaran. Kebenaran itu nanti akan mengarahkan kita bagaimana memiliki sebuah liturgi yang benar. Kita nggak mungkin juga mengatakan beribadah kepada lalu kita di depan patung. Kan nggak mungkin. Ya kan? Kebenaran akan mengarahkan kita bagaimana mengambil sebuah sikap yang benar. Tapi mengingat yang tadi Pak Step ngomongnya, saya teringat apa yang Tuhan katakan dari Rasul Paulus. Dia mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan tentang hukum Taurat itu ya. Dia mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, itu Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kata ini seringkali salah dipahami. Sebab kata ini juga digunakan oleh Paulus di dalam Roma 3:31. Ketika dia mengatakan kita dibenarkan oleh iman, apakah aku membatalkan hukum Taurat? Tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Tapi di sini dia mengatakan membatalkan. Maka harus dipahami Yesus datang itu bukan menghapus hukum Taurat, tapi digenapi hukum Taurat supaya kebenaran diberikan kepada orang yang percaya. Harusnya orang percaya itu sudah hidup di atas hukum Taurat, Pak. Bukan di bawah. Ketika kita di bawah hukum Taurat, kita akan langgar terus ini persoalannya. Gitu. Ya. Hidup hukum Taurat adalah hidup di bawah orang yang hidup hukum Taurat adalah hidup di bawah dosa, Pak. Ya. Karena kuasa dosa adalah hukum Taurat. Menurut 1 Korintus 15:56, kuasa dosa itu hukum Taurat. Jadi kalau orang salah memahami hukum Taurat, dia membangkitkan kuasa dosa. Kristus langgar terus. Kenapa? Karena hukum Taurat itu berlakunya di dimensi lahiriah. Dia bekerja dari dimensi lahiriah, dimensi dosa dan dunia ini. Maka kalau kita lahir baru harus masuk dimensi sejajar hukum Taurat, lalu kita bertumbuh dalam dimensi kebenaran ini. Jadi akhirnya kita tidak berseberangan dengan hukum Taurat. Ini dia. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3 atau kita tidak dibenarkan karena hukum Taurat. Iya. Dalam arti melakukan hukum Taurat. Dalam konteks apa? Peribadatan. Dalam konteks apa? Dalam konteks sipil. Tetapi Yesus sudah mengenapi itu semuanya. Okay? Jadi kata frase pembatalan itu, membatalkan itu bukan begini, tidak kalau, diberlakukan lagi. Kalau aslinya, tapi itu mengatakan to avoid. Tapi bisa berarti without effect. Itu lebih tepat. Artinya hukum Taurat bagi orang benar
kalau firman hukum Taurat itu di luar tertulis. Tapi kalau orang Kristen dia sudah menjadi bagian karakter kita. Nah, Hukum ini gitu dia. loh. Jadi bukan yang mengatur kita lagi, tapi Jadi itu bagian dari karakter contoh yang contoh jadi ya. baru. Apakah kita akan menyembah selain Allah kita? Kan nggak mungkin. Betul. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya. Ya kan? Jangan bagi kita yang sudah dalam Kristus, kita tidak akan mungkin lakukan itu. Betul. Gitu. Nah itu jiwanya adalah memang hukum itu sudah menjadi di dalam batin kita. Tapi kalau ini tidak bertumbuh dalam kebenaran nggak bisa kena. Nggak bisa kena. Karena bagaimanapun jiwa untuk bisa praktekkan tingkah laku yang benar, dia harus punya kebenaran. Kalau jiwa dia tidak perbaharui kebenaran, seluruh anggota tubuhnya akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi saat sampai di sini coba saya teringat tadi dengan kata teringat tadi, Ya. saya juga teringat bahwa kita harus ngeteh dulu. Silakan Pak, yuk kita ngeteh dulu. Sambil memberi kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan pertanyaan melalui 0812 104 7365 atau live comment selagi live stream ini ditayangkan. Silakan ya, atau bagikan kepada yang lain, dan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Karena ini akan semakin menarik ya. Berarti jangan sampai kita memiliki pemikiran sekonyong-konyong kita sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan yang dapat kasih karunia Allah dan anugerah, plus kalau bahasa Jawa kan dilalah ya, apa ya? Dilalah tuh bahasa Indonesianya apa tuh? Nggak disengaja gitu ya, atau nggak diduga ternyata dapat karunia roh, katakanlah seperti itu, ya kan? Kemudian mendoakan orang sakit sembuh loh, menyentuh orang sakit, ngibasin jas, atau misalnya buang-buang tisu, sembuh orang pada berjatuhan dan sembuh dan sebagainya. Dengan seperti itu lalu sehingga memberikan satu pemahaman bahwa memang ketika seseorang itu sudah berdosa dan dia mengakui dosanya, wah ini berarti selama-lamanya tidak akan ada kemungkinan untuk terinfek dengan dosa lagi. Karena apa? Karena roh itu bekerja. Jadi kalaupun tubuh ini katakanlah belum menunjukkan ada perubahan tertransformasi, kita sempat ada pembahasan dengan narasumber dari transgender menjadi pria yang benar-benar real, itu kan ada satu perubahan transformasi secara fisik juga. Tapi ada beberapa orang, Pak, jujur saja, yang memang mungkin secara sense-nya, gesturnya tidak ada perubahan, namun roh di dalam dia itu merubah. Apakah ini sudah termasuk seseorang yang memahami ajaran hyper grace, atau dia kurang biblical dalam memahami kebenaran Allah, kebenaran firman Allah? Kalau saya memahami begini, kita bersyukur ada para pendeta rekan kerja yang beroleh anugerah kasih karunia, anugerah karunia karena pelayanan manifestasi pelayanan Roh Kudus, kita bersyukur. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus memiliki basic kebenaran, karena jauh lebih penting seketika orang disembuhkan, tapi pembangunan manusia batinianya gitu. Jadi saya ulangi lagi, tidak cukup dengan kasih karunia Allah menjadi hamba Tuhan dan pendeta dan juga sebagai orang-orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit, kira-kira seperti itu. Tidak cukup sampai di situ. Ya kita nggak boleh puas sampai situ. Kita harus membangun kebenaran. Kalau dia kemampuan untuk dengan begitu dia mampu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi lebih dari itu kan kita butuh mendewasakan mereka menjadi murid Tuhan. Jadi pentingnya biblical adalah justru untuk mendewasakan jemaat, dan kita pun juga harus lebih dewasa lebih dulu, kira-kira seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya bilang tentang membatalkan katanya katergeo tadi itu. Iya. Itu kan contoh praktis banget tuh, Iya, Pak. itu kan mesti harus dipahami. Kalau salah pahami, ini sebenarnya batal atau enggak ya? Yang satu bilang batal aja, itu nggak bilang batal. Dia bingung sendiri nih. Nanti gimana ajarin jemaat, gimana dia bingung. Gitu. Iya, betul. Perlu pemahaman kebenarannya. Gitu. Kalau dari saya bersyukur untuk rekan-rekan sekerja yang punya Tuhan untuk beroleh anugerah untuk karunia kan. Saya juga bersyukur juga nih. Saya tambahkan ya. Karunia itu bukan menandakan kedewasaan. Ya, Catatan kedua, karunia roh itu bukan menandakan kedewasaan, tetapi karunia roh itu untuk mendewasakan. Ya kan? Ya, kejarlah karunia yang terutama untuk membangun jemaat. Dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 12. Dan menyambung dari Pastor sampaikan, berarti untuk setelah membangun jemaat perlu adanya landasan dasar yang kuat dengan pemahaman secara teologis yang benar. Ya, itu sebenarnya kalau saya berpikir ya, kalau Pastor tadi mengatakan karunia diberikan untuk membangun jemaat.
ya harusnya yang sudah memberi karunia lebih bangun diri dulu ya Pak kan. Jangan sampai dia bangun orang di sini gak bangun gitu. Nah, betapa pentingnya kita peroleh karunia, betul kita bersyukur, tapi kita juga harus membangun diri kita, bertumbuh dalam kebenaran itu gitu. Oke, baik. Terakhir Pak, karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Orang percaya tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Ini pemahaman Hypergrace. Orang percaya tidak akan kehilangan keselamatannya. Jadi nggak usah khawatir. Sekali selamat, tetap selamat. Silakan, siapa duluan akan menyampaikan ini? Pak Stefano dulu, baru nanti di Pak Gurminta. Secara biblical mengenai hal ini. Saya jadi promosi. Promosinya adalah baca Facebook saya gitu ya. Boleh Pak, apa ini apa? Stefano aja, Stefano Ambesa. Stefano Ambesa. Di sana salah satunya adalah tentang alegori, yaitu pokok anggur dan ranting. Jelas artinya pokok anggur itu Yesus, ranting itu murid. Bukan calon murid ya, murid. Dan dikatakan bahwa yang tetap bersekutu atau menempel pada pokok akan berbuah. Tapi yang menempel yang tidak berbuah, ranting itu akan dipotong. Ranting itu murid, bukan calon murid. Jadi kalau dipotong, bahkan dikatakan dicampakkan orang, kemudian dikumpulkan dan dibakar dengan api. So, pengampunan, pengampunan. Bagaimana orang yang berutang 10.000 talenta diampuni. Alkitab mengatakan diampuni dan dibebaskan itu bukan akan diampuni, tapi auristens, sudah dan mengalami pengampunan. Harus mengampuni orang ya. Iya, tetapi gara-gara dia tidak mencerminkan pengampunan yang telah diterima dari Tuhan dengan tidak mengampuni, tidak menghargai dan mencerminkannya ya, menghargai, dia kemudian apa? Diperhadapkan algojo sampai melunaskan hutangnya. Hutangnya berapa? 10.000. Berapa dinar? 1 talenta 1.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. 10.000 dinar, 10.000 talenta 60 juta. Berapa hari kerja? Satunya 1 hari kerja. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. 1 dinar. Nah, 1 tahun berapa 365 hari. Itu KBS. Jadi itu nggak habis berapa generasi. Itu adalah hitungan Masehi. Hitungan hanya 354. Kurangi hari Sabat, hari libur. kurang lebih 200.000 tahun. Gak lunas itu. Tapi Tuhan sudah melunaskan. Tapi gara-gara hutang 100 dinar yang kurang lebih 3,5 bulan selesai. Dan dia diperhadapkan dengan algojo. Algojo itu adalah orang yang mendatangkan kenyerian yang sangat luar biasa. Oke, itu cerita ayat 35. Bapamu juga akan berbuat seperti itu kalau engkau tidak bisa mengampuni dengan sepenuh hati sesamamu. Itu data Alkitab sudah 2 saja, belum yang lain-lain. Ya, berarti kata kuncinya mencerminkan berarti. Jadi kalau kita itu setelah diberi firman Tuhan, kita harus kenakan. Kita pelaku firman. Kita jangan hanya jadi pendengar saja gitu. Kita harus jadi pelaku firman. Kalau kita sudah diperoleh anugerah, kita harus bersedia mengampuni orang gitu. Kalau kita tidak bersedia mengampuni, berarti kita tidak menghargai pengampunan Tuhan gitu. Jadi harusnya kekristenan itu mengampuni orang adalah sebuah lifestyle kita. Gitu. Jadi bisa dikatakan disimpulkan bahwa pemahaman atau ajaran Hypergrace itu ajaran yang tidak seluruhnya mencerminkan kebenaran pengertian daripada firman Allah. Karena memahami dengan cara yang keliru dan salah. Ya, dia banyak dipelintir yang saya bilang, maka akar intinya adalah orang-orang yang memang sengaja mau menikmati kefanaan, kenajisan dunia ini gitu loh, main-main dengan dosa gitu. Berarti coba mau mereka supaya tidak mengajarkan bahwa kita harus bertekun sampai akhir gitu ya. Sedangkan kita harus mencerminkan itu dan salah satu caranya adalah ya bertekun sampai akhir, maka itu akan tercermin. Kalau engkau diampuni ya belajar mengampuni. Kalau engkau dibenarkan ya belajar tentang kebenaran itu yang membenarkan kamu. Bahaya sekali kalau kita tidak. Pak, terakhir Pak, Pak Gurminta, apa yang harus disikapi untuk mencegah kita tidak terjerumus dalam Hypergrace? Dalam saat kita khotbah
atau misalnya kita membuka PA atau masuk ke Komsel gitu. Ya, kalau buat kita secara pribadi, kalau buat saya, kenali kebenaran itu yang kita miliki, yang membawa kita kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Caranya dengan Dalam ikut sekolah teologi ya? Iya bisa, kalau Bapak Ibu kita masih punya kesempatan ya. Tidak terlalu tua untuk ikut sampai sekarang? Pastor mungkin lebih bisa jawab. Paling muda atau paling yang tidak muda berusia berapa Pak? Di sekolah itu ada batas umur nggak Pak? Sorry. Yang KKND ada seorang yang tertua belajar, dia itu ada rekor muri, itu adalah lulusan sekolah tinggi teologi Bethel Indonesia Pertama. Jadi tidak ada batas umur selagi masih mau belajar. Selagi dan juga masih hidup ya Pak ya. Mau belajar tapi sudah dipanggil Tuhan, waduh terlambat. Selagi masih mampu, betul nggak? Selagi kalau sudah hafalnya juga susah ya susah belajarnya. Tapi yang kedua Pak, tadi kan sisi pengajar. Bagaimana kita mengenali sebuah grace? Lihatlah kalau mereka ujung-ujungnya adalah senang kepada permisif kepada dosa, kepada kenajisan, ya, tidak menghargai kebenaran Allah, tidak hidup kebenaran, itu pasti sudah tidak benar itu. Oke, karena waktunya sudah cukup habis, saya simpulkan begini. Saya tidak tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pemikiran Bapak dan Ibu, atau mungkin Anda yang sedang menyaksikan, sekarang Anda bukan pejabat Indonesia, Anda baru juga memulai pelayanan dan sedang bercita-cita ingin menjadi hamba Tuhan atau ingin dipakai Tuhan luar biasa. Satu hal yang kita bisa tarik garis bawahi adalah mari bangun segala sesuatu yang kita kerjakan, kita awali dengan kebenaran firman Tuhan. Pemahaman kebenaran firman Tuhan sangatlah penting. Jadi saya bersyukur dengan ada Sikap Teologi di Indonesia yang dikenal Departemen Teologi, karena buku ini apapun yang menjadi statement Anda, tetapi buku ini cukup sangat menjadi guidance sebagai awal guidance kita untuk membuka percakapan dalam konteks teologi dan pemahaman yang sudah menjadi kesepakatan di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia. Untuk itu, ngobrol teologi kami adakan, BPD GBDI Jakarta concern mengenai hal ini, dan untuk pembahasan Hypergrace dan Biblical Grace ini tidak sembarangan yang dipercaya dan diundang, yaitu Pak Stefano dan juga Pak Bumintat. Tentu saja kalau ada pertanyaan seputar mengenai hal ini yang lebih kontekstual, lebih khusus, bisa langsung menghubungi ke sosmednya Pak Stefano di Facebook atau Pak Bumintat, ada Instagram atau saya nggak main sosmed. Saya juga sudah nggak main sosmed. Saya juga nggak main sosmed. Nah, kalau WA langsung ke sini aja Pak ya. 0812 104 73665. Ya, saya pun juga berkeinginan untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang diproses Tuhan dan setia dalam proses Tuhan, supaya pada akhirnya kita tetap setia dalam menjalankan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang. Dan harapan kami, apa yang disampaikan oleh ngobrol teologi saat ini membuat kita semakin jeli, mampu membedakan. Lebih baik kita semakin mengenal yang asli, agar kita mudah mengetahui apakah itu palsu atau yang asli. Yang pastinya kami berharap Anda tetap dalam keadaan baik dan setia dalam menjalankan aktivitas pelayanan Anda, dan setia menyaksikan program Ngobrol Teologia dari BPD GBDI Jakarta. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak. Silakan. Yes. Shalom, puji Tuhan, para pejabat di DKI Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti program Ngeteh, dan biarlah Bapak Ibu jangan takut untuk memberikan komentar, kemudian like, dan jangan lupa juga subscribe. Dan terus ikuti program ini setiap minggunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.